Halo, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pasti sudah tahu siapa yang menjadi narasumber kita, tamu yang kita undang ke One on One malam hari ini adalah seorang ustadz, yaitu Ustadz Dasat Latif. Kita malam hari ini akan berbicara mulai dari soal serangan Israel ke Gaza Palestina yang sampai saat ini belum juga berhenti meskipun ramai di luar sana mengenai boikot produk-produk Israel. Kemudian juga kita ketahui bahwa saat ini Idul Adha sudah di depan mata, tapi ternyata ada perbedaan waktu kapan Indonesia merayakan Hari Idul Adha dan juga di Arab Saudi sana berbeda pemirsa. Ditambah lagi kita juga banyak melihat mengenai para pesohor negeri ini yang pergi berangkat haji dengan harga yang cukup fantastis, ratusan juta untuk bisa berangkat haji tanpa waktu tunggu yang lama, yaitu haji furoda. Nah, hal-hal tersebut akan kita bahas selengkapnya malam hari ini. Langsung saja saya sapa Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, tapi mata saya masih ada masalah. Saya baru kira-kira 14 hari yang lalu pasca operasi. Mata sebelah kanan jadi masih ada gangguan. Oh, operasi apa Ustadz? Mata saya, retina saya ada masalah. Akhirnya diperbaiki operasi, 14 hari rehat. Selesai 14 hari sekarang bisa, tapi nanti 3 bulan yang akan datang operasi balik lagi untuk mencabut benda yang dipasang untuk memperbaiki itu. Ibaratnya kalau kertas dilem dia. Semoga cepat recovery-nya Ustadz ya, dan semoga juga nanti operasi lanjutannya bisa berjalan dengan lancar. Ini berarti aktivitas pertama dimulai dari One on One TV One dulu nih, jangan-jangan ya. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Ustadz, kita akan bicara mungkin yang dari terdekat dulu deh Ustadz. Idul Adha untuk antara Indonesia dan Arab Saudi itu ternyata berbeda lagi. Dan besok juga adalah orang-orang pada wukuf di Arafah. Ustadz, kita menilainya soal perbedaan waktu jatuhnya Idul Adha ini sebagai orang Indonesia gimana sih Ustadz? Kita tinggal di Indonesia, tapi kan kalau kita pikir-pikir Arab Saudi itu juga waktunya lebih mundur dibandingin dengan Indonesia. Dan waktunya berbeda juga dengan kita untuk merayakan hari raya itu. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagi saya, bukan di situ esensinya. Bagi saya adalah ketaatan kepada Allah. Dan Allah pun tahu akan ada kejadian seperti ini. Maka yang baik adalah silahkan menghormati perbedaan itu tanpa mencelah orang yang berbeda dengan kita. Tinggal meyakini, kalau mengikuti yakin Saudi silahkan tanpa mengatakan bahwa yang ikut pemerintah sesat. Yang mau ikut pemerintah silahkan tanpa mengatakan bahwa kami tidak ikut ke Saudi. Semua boleh. Yang Allah lihat adalah kamu beribadah enggak di bulan itu. Kamu melakukan kebaikan enggak di bulan itu. Soal adanya perbedaan pada prinsip diri saya, ya saya ikuti pemerintah. Karena atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti pemerintah. Pada soal ini untuk hari Arafahnya. Saya kira ini sudah biasa. Tahun lalu Ramadan pun demikian. Dan bukan di situ esensi buat saya. Esensi buat saya adalah saya beribadah. Dan nanti di hari akhir kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita yakin bahwa kita ambil. Ikut pemerintah silahkan, mau ikut Saudi silahkan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau puasanya juga terserah dengan keyakinan hati. Mau ikut Arab Saudi boleh, mau ikut pemerintah Indonesia juga boleh. Ya, bagi saya esensinya bukan tanggal itunya, tapi lebih penting adalah kamu ikut enggak ajaran sunnah Rasul untuk berpuasa. Ya, saya berpuasa. Soal ini nanti apakah dinilai oleh Allah 9 atau 10 Zulhijjah, biar Allah yang nanti yang tentu. Yang penting bagi saya berpuasa. Ya. Oke. Nah Ustadz, saat ini kan kalau bicara haji terlepas, itu berarti sudah clear nih. Kita ngikutin Arab Saudi atau ngikutin pemerintah Indonesia. Yang penting keyakinan hati kita di mana dan kita melaksanakan apa yang menjadi anjuran dari agama Islam, ibadahnya seperti apa. Tapi kalau kita bicara soal pergi menunaikan ibadah haji, saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia salah satu mimpinya adalah berangkat ke Tanah Suci, datang ke rumah Allah, mendapatkan panggilan tersebut Ustadz. Tapi kan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa berangkat ke sana. Ada orang yang sudah menabung bertahun-tahun, alhamdulillah bisa berangkat. Ada orang juga yang sudah menabung bertahun-tahun, kasihan, ada yang kena tipu. Ada juga orang yang sudah nyampe sana, nggak bisa menjalankan ibadah karena ketipu dengan haji furoda, Ustaz. Ya, kembali kepada sendi dasar haji. Kan di situ dikatakan dari 5 rukun Islam yang ada naik haji bagi yang mampu. Ya kan? Mampu di sini, mampu secara fisik, mampu material. Nah, ada orang mampu fisik, mampu material, tapi terbatas oleh kebijakan. Kebijakan ini yang dimaksud adalah ngantri, ya kan? Nah,
Kalau bagi saya, yang penting sudah mampu daftar. Daftar. Kalau sudah daftar, Allah sudah tahu. Kalau sudah niat mau haji. Tapi apa boleh buat, ada keterbatasan karena banyaknya peminat orang haji, harus diantri. Nah, diantri inilah pada saat antrian tiba ajal, ya Allah sudah tahu, saya sudah mau haji, tapi terbatas oleh kebijakan. Pahalanya sama nggak Ustaz? Ya, tentu beda. Tapi yang dipentingkan di sini adalah, kita sudah mau, karena Allah dalam hadits qudsi Allah jelaskan, siapa yang sudah mampu, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, maka matinya hanya dua. Mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan fasik. Kafir itu matinya tidak beragama Islam. Fasik itu matinya Islam pencitraan. Itu fasik namanya. Islam bohong-bohongan. Nah, kalau kita mau menghindari dua kategori ini, ya daftar. Sudah daftar, ngantri. Ternyata ngantrinya 10 tahun. Ada rezeki. Umroh. Umroh dulu. Nah, pada saat umroh kan kita sudah bisa lihat di Baitullah. Kita sudah biasa ke makam Rasulullah, kita bisa masuk ke Masjid Nabawi, kita bisa dibawa jalan-jalan ke Arafah, ke Mina, kita lihat situasinya untuk menunggu giliran untuk haji. Nah, sekarang berkaitan dengan yang pamer-pamer. Inilah yang selalu saya istilahkan haji konten, umrah konten. Ibadah itu jangan dipamer-pamer. Hai guys, apalagi sampai mengatakan saya bayar sekian. Apa yang kau mau capai dengan pamer seperti itu? Tidak akan menyakiti hati orang Islam yang sudah bertahun-tahun, lalu kau katakan saya daftar hari ini berangkat besok. Untuk apa yang kau mau capai dengan menyatakan seperti itu? Lebih baik kau diam-diam pergi beribadah. Untuk apa pamer-pamer? Nah, ini haji-haji konten seperti ini. Ini menyalahi ikrar kita, perjanjian kita kepada Allah setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kepada Allah, bukan karena saya mau konten. Ini bagi-bagi saudara-saudaraku ini yang YouTuber, ibadah-ibadahlah. Tapi jangan kau lukai perasaannya orang yang ngantri. Sampai kau katakan saya habis duit saya begini. Biarlah Allah yang tahu ibadahmu. Ibadah itu keikhlasan. Dan ibadah haji itu ada orang ngantri bertahun-tahun sampai berpuluh tahun mengikuti aturan dan prosedural. Tiba-tiba ada orang hanya kedekatan dengan pejabat atau lain sebagainya, tiba-tiba dia berangkat. Bisa jadi dia berangkat, tapi dia katakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang untuk menghadap kepadamu. Allah katakan kau bohong, kau datang sini mau bikin konten. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya selalu ceritakan soal haji ini, ya, ilustrasi sederhana. Ada dua orang murid selesai belajar, dia keluar pesantrennya. Gurunya katakan kau hiduplah dengan ilmu masing-masing. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang jadi tukang kebun panen ubi, dia bawa ke gurunya. Guru ini ada ubi, lalu gurunya katakan kau baik betul. Guru saya mau pamit, kata gurunya tunggu dulu, masuk ke istrinya, apa dikasih anak kita ini? Dia bilang tidak ada, kecuali itu ada kambing kemarin dia bawa Pak Camat. Sudah kasih aja itu kambing. Pulanglah dia bawa kambing. Tadi pergi bawa ubi. Pulang bawa kambing. Ketemu teman yang pedagang. Dari mana kau bos? Dia bilang dari rumahnya guru. Loh kok ada kambing kau bawa? Itulah guru saya. Saya bawakan ubi, dia kasih saya kambing. Namanya pedagang mikir. Jalan kalkulatornya. Ini aja ubi dibawa, dikasih kambing, dia datang bawa sembako. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini ada sembako satu mobil. Ya nak, oh baik kau tuh. Kata dia bilang, tuh kau duduk. Datang ke ibu, apa dikasih? Dan tidak ada pak. Masa dia pulang kosong? Tidak ada kecuali itu ubi yang dibawa temannya kemarin. Tadi pergi bawa sembako, pulang bawa ubi. Ubinya lagi temannya. Begitu juga orang ibadah haji. Sama rukunnya, sama tata caranya, sama miqatnya, sama Mina, Arafahnya, tapi demi Allah banyak yang pulang bawa kambing, tapi tidak sedikit yang pulang bawa ubi. Nah itu jangan sampai kita dari niatnya. Ubi, ya. Bagi saya haji-haji deh, tidak usahlah kok pamer-pamer. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan nih dapat endorsement, ya, dari katakanlah dari pihak-pihak tertentu gitu, dan ini sebuah bentuk kerjasama, misalkan entah itu umroh, entah itu pergi haji, itu gimana Ustadz? Ya niatnya. Kamu mau pergi niat ini ibadah karena Allah atau mau bisnis, mau dagang, ya tapi semua akan kembali. Kalau misalkan ya boleh, tentu boleh. Tapi nilainya ibadah lah. Kan ada juga yang kecil-kecilan pergi ke sana bisnis, bisnis misalnya rokok,
Sampai di sana jual beli rokok juga. Ada juga begitu. Nggak apa-apa, Ustaz? Dia titip ke jamaah ya. Kalau didapat tentu dipersoalkan. Okay. Ya. Jadi ibadah harus dijaga kemurniannya. Jadi jangan asal pergi, yang penting selesai nilainya kepada Allah Subhanahu wa Tapi saya Ta'ala. sering lihat di Ustadz ya di sosial media banyak orang buat konten datang ke tanah suci, entah itu mau haji atau itu mau umroh, tapi ujung-ujungnya ada kalimat, aku doakan semoga kalian umat muslim juga bisa segera menyusul ke sana ya. Nah, itu boleh atau enggak Ustadz? Tapi nanti dijawab Ustadz ya. Usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Ustadz, jawab pertanyaan tadi. Ini kan bicara soal ria dalam beribadah yang bisa menimbulkan rasa mungkin iri yang tidak yang terasa lah dengan orang-orang yang belum mampu pergi ke sana, belum mendapatkan panggilan dari Allah. Tapi kan banyak Ustadz, ada beberapa orang yang posting dia buat konten lagi di tanah suci, terus ujung-ujungnya ada sebuah kalimat, aku doakan semoga kalian yang menyaksikan video ini bisa segera dipanggil Allah ya ke tanah suci, amin, misalkan gitu. Itulah yang saya katakan, berdoa jangan di medsos, berdoa jangan di status. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusnya, ya kan? Maka berdoa, kalau betul tulus mau mendoakan, mestinya ketika dia tawaf, atau ketika dia sholat, atau ketika dia selesai sholat, dia doa, ya Allah, mudah-mudahan semua pengikut-pengikut saya di Instagram saya, yang mendoakan saya sehingga saya bisa sampai sini, ya Allah balapangkan rezekinya, mudahkan kakinya datang ke sini. Itu doa jelas tulus di depan Baitullah. Tapi kalau di status, itu lebih kepada konten, lebih kepada untuk menunjukkan, ini loh saya. Ya, boleh enggak? Boleh, tapi dalam agama hal seperti itu akan sia-sia. Bukankah hal sia-sia itu dilarang? Sebaiknya dihindari yang sia-sia. Kalau betul tulus mau mendoakan orang, doakan ketika sholat, doakan ketika dia tawaf, jangan di status. Ya. Kalau misalkan kita datang ke tanah suci, terus kan banyak orang berfoto-foto Ustadz. Ya. Itu nggak boleh diposting sama sekali, atau nggak boleh diposting tapi let post jangan ketika kita lagi di tanah suci? Boleh tidak posting. Ada larangan untuk nge-post, cuma kan apa faedah? Nah, kalau dia fotonya ada konten yang dakwah di dalamnya, misalnya dia foto Baitullah, ya, lalu dijelaskan di situ Baitullah ini ada 4 sudut. Ya, rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Hajar Aswad, dia jelaskan di situ. Itu tidak ada masalah. Kenapa? Dia ada ilmu di dalamnya. Bukankah ketika kita mempost, men-share sesuatu informasi kan minimal ada ilmu yang didapati di dalam situ. Misalnya seorang mubalik, dia kemudian bikin konten, ya. Kata, jamaah saya ada di depan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini mesti dijelaskan begitu. Itu tidak ada apa-apa. Karena orang yang menyaksikannya adalah orang yang ingin mendapatkan ilmu dari situ. Tapi kalau konten-kontennya hedon, apalagi istri-istri pejabat yang menggunakan dana-dana publik, dana-dana dari dari pajak rakyat, lalu dia glamor di situ, tidak ada usahanya yang lain, kan menimbulkan sakwa sangka. Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat? Misalnya ada apa sih yang tadi disebut itu pesohor, ya kan? Ya, tahu-taunya kan sudah pengalaman. Ada pesohor yang tadinya menikah dengan sangat mewah, tahu-taunya rampok ratusan triliun. Dan jangan sampai sepitu, nanti besok-besok kau sudah pamer-pamer ini, tahu-taunya kau masuk dalam kelompok orang-orang yang gratifikasi. Ya, masuk dalam kelompok orang-orang yang money laundering. Lebih baik datang ibadah, betul-betul mensucikan diri. Yang selalu saya istilahkan, pinjam istilah almarhum guru saya Zainuddin Nemset, orang pergi tanah suci itu diharapkan dia membawa pakaian kotor di tanah suci, dia laundry, dia cuci bersih-bersih, bersihkan semua kotorannya, pulang ke tanah suci, pulang ke tanah air, bawa pakaian yang sudah bersih, harum, rapi. Itu yang diharapkan. Datang ke sana betul-betul labbaik Allahumma labbaik, datang untuk menjawab panggilan Allah, memperbaiki diri, mensucikan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan rukun keislaman kita. Tidak mesti kita publish semua, tidak mesti semua kita post, pamer apa yang ingin dicapai seperti itu. Karena kita mau dapatnya itu adalah pahala dari Allah ya, bukan pujian dari orang ketika kita beribadah. Ya, Ustaz, pahala itu rahasia Allah. Nah, berapa nilainya biarlah Allah yang tahu. Nanti ketika ya Allah mana pahalaku 2024 saya pergi haji, kata malaikat, dia pergi bikin konten.
Mudah-mudahan kita jangan sampai itu kalau Iya. jangan sampai seperti itu kalau nanti dipanggil Allah ke tanah suci. Ustadz, agak miris Ustadz. Ada saat ini kita dengar bahwa puluhan warga negara Indonesia yang begitu ingin sekali menginjakan tanah suci, yang begitu ingin sekali melaksanakan ibadah haji, mereka ketipu. Ya. Mereka berangkat ke sana, ada yang klaim, oh ini Haji Foruda, tapi ternyata mereka diberangkatin pakai visa ziarah. Itu Ya. kan banyak banget tuh, yang ngaku-ngaku ini, mungkin ada yang bayar mahal, ada yang ngaku-ngaku ini yang haji yang luar biasa itu. Yang pertama, kalau dia tahu itu tipu-tipu, tentu dia haram. Kalau dia bersekutu dalam penipuan, asariku pisarusari, bersekutu dengan jahat pula hukumnya. Tapi kalau dia betul-betul tertipu, dia tidak tahu, yaitu Allah akan mentolilirlah ke seperti itu. Nah, tapi tidak cukup dengan keinginan, tapi harus disertai dengan ilmu. Saya kira di Republik Indonesia ini setiap kecamatan ada kantor urusan agama. Nah, semestinya sebelum mendaftar di kampung-kampung itu konsultasi ke kantor urusan agama. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu punya program 5 pasti. Ya, pasti visanya, pasti hotelnya, pasti tiketnya, pasti izin travelnya, pasti penerbangannya. Nah, ini dulu. Jadi ketika daftar dia harus tahu. Nah, bagaimana orang-orang kampung? Disitulah fungsinya kekeluargaan, disitulah fungsinya pemerintah desa. Ya, kalau dia tahu warganya ada yang mendaftar untuk haji, apalagi haji plus atau haji non pemerintah, itu mesti pemerintah mengambil alih, memperhatikan setingkat kepala desa, memperhatikan di mana dia daftar, dia hadir mengayomi rakyatnya. Polisi kalau dia tahu ada di situ travel yang masuk, sosialisasi, mesti polisi proaktif. Ini ada izinnya tidak? Supaya apa? Melindungi masyarakat dari kegiatan penipuan. Tapi kan mereka banyak yang mungkin nggak tahu juga kan, mereka diiming-iming, oh bisa berangkat cepat nih, tapi mungkin bayarnya lebih mahal, tahu-taunya pakai visa ziarah. Disitulah pentingnya penyuluh agama yang ada di Indonesia. Di seluruh wilayah Republik Indonesia ini ada penyuluh agama. Itu mestinya minimal kalau sudah tahu masuk musim umroh, musim haji, penyuluh agama ini menggunakan mimbar-mimbar Jumat untuk menyampaikan ini loh kriteria orang-orang yang tertipu, travel penipuan, begini-begini kriterianya. Karena kalau masyarakat niat baik tidak disertai dengan pengetahuan, ya biasa tertipu. Kita lihat di medsos kan banyak kasihan pada akhirnya tertipu. Nah, kalau sudah tertipu begitu kasihan, mau dilapor polisi, sudah susah, lapor pun tidak kembali duitnya. Ditahan pula di sana ya itu nggak bisa berangkat ke sana selama 10 tahun di boykot ya. Itulah fungsinya pemerintah hadir, ada penyuluh agama. Itulah fungsinya para kita ini, para yang tahu seperti saya, pendakwah, menyampaikan ketika manasik haji, manasik umroh. Ustadz, sebelum kita bicara soal apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita mau ibadah haji atau mungkin suatu saat kita mau pergi umroh, kita tuh cukup penasaran sebagai edukasi juga kepada masyarakat. Biasanya mereka-mereka yang ketipu dengan ibadah haji tapi pakai visa ziarah itu modusnya apa sih yang dipergunakan sama mungkin si pemberangkatnya, sebutlah mungkin bahasa awamnya travel agentnya? Ya, pertama lihat dulu travel itu ada izinnya apa tidak. Maksudnya gimana ada izinnya? Itu kan travel harus ada izin dari pemerintah. Izin haji. Izin haji plus namanya. Nah, ketika jamaah atau masyarakat pergi daftar, itu dulu yang ditanyakan. Ini cabang apa bukan? Buka cabang pun itu tidak sembarang. Nah, sekarang banyak travel di kampung hanya pasang poster pelang cabang Dasat Latif. Saya sering jadi korban. Oh iya. Orang tahu, Ustadz ada travel tak di sini, ada cabangnya enggak? Saya bilang enggak pernah ada di situ. Ya ada foto tak di sini. Pasti penipuan. Juga di Facebook juga kadang-kala begitu. Ustadz, guru kita Ustadz Abdul Somad juga sering digunakan namanya dan fotonya untuk menjual umroh bersama Dasat Latif. Padahal saya enggak tahu. Nah, ketika ada seperti itu, sudah tahu mesti langsung tanya kepada Kementerian Agama, dalam hal ini perpanjangan tangannya di kantor urusan agama tingkat kecamatan atau kepala desa atau polsek. Ya, nah itu kemudian para mubalik, penceramah, ketika ada di kampung itu haji, kan biasanya ada manasik haji, manasik umroh, inilah disampaikan. Sampaikan kriteria bagaimana tata cara biasa orang ketipu, supaya masyarakat yang awam ini bisa dapat pengetahuan. Dan sekarang paling gampang mendapat pengetahuan soal tipu-tipu muslihat ini karena ada medsos. Ya, kita bisa lihat, oh ini modusnya. Biasanya modus itu murah dan aku bisa cepat gitu ya. Bisa cepat. Biasanya modusnya seperti itu. Nah, Ustadz, satu lagi, apa sih yang harus kita siapkan
sebelum kita misalkan berangkat ibadah haji ataupun umroh misalnya? Dua hal. Pertama fisik. Karena ibadah haji itu umroh itu ibadah fisik. Beda ibadah sholat. Ibadah sholat itu ada bacaannya. Ketika mbaknya ruku membaca Al-Fatihah, so pasti salah. Ketika tahayat membaca doa kunut itu pasti salah. Tapi haji umroh tanpa bacaan pun sah. Oh ya. Ya itu makanya biasa kalau saya manasik, saya anjurkan kepada jamaah, ya doa tidak mesti bahasa Arab. Kan ada biasa dipegang itu buku. Iya, banyak ya kan? dibawain buku. Bawa buku, tiba-tiba kesenggol. Jatuh bukunya. Dia cari, ternyata salah sambung. Yang tadinya dia baca doa halaman 9, dia lanjutkan halaman 13. Salah lompat kan? Nah, doa itu tidak mesti bahasa Arab. Boleh dia berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu seperti apa yang dimohonkan oleh Rasulullah. Ya Allah, aku menghindar kepadamu seperti apa yang pernah dihindari oleh Rasulullah. Boleh. Bahkan boleh doa paling praktis. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya. Nah, coba lihat prakteknya kalau mbak pergi tanah suci. Coba lihat orang tawaf. Baca doa sapu jagat aja dibimbing. Rabbana, Rabbana, atina, atina. Nah, kau sudah hafal. Ngapain lagi kau ikuti ustadzmu? Ustadzmu juga belum tentu sama apa yang kamu mau. Maka saya ketika membimbing jamaah, begitu tawaf, ayo tawaf pertama kita sikir-sikir kepada Allah. Sudah itu berdoa, silakan berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena doa saya belum tentu sama doa jamaah saya. Ya. Nah, kemudian fisik. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan soal apa yang paling penting? Pengetahuan apa misalnya di hotel, pengetahuan tentang budaya orang di sana, pengetahuan tentang tempat-tempat berdoa. Di Masjidil Haram itu ada 13 titik yang ustajab berdoa. Di antara 13 titik itu ada lagi 3 yang utama. Di antara 3 lagi itu ada lagi yang terutama, yaitu multazam. Itu mestinya mereka tahu. Sayang sekali orang pergi tanah suci ini lebih sibuk mempersiapkan HP-nya, lebih sibuk mempersiapkan oleh-oleh, daftar oleh-olehnya. Saya ini sering dapat jamaah, belum sampai ke masjid sudah tanya, Ustadz di mana beli emas Dubai? Saya bilang doa dulu. Ya, nah saya salah satu lagi yang selalu saya anjurkan di jamaah saya, ketika ke tanah suci usahakan jangan terlalu sering pegang handphone. Mbak, tahu enggak apa maknanya itu melempar 3 jumrah ketika kita haji? Kalau nggak salah, menghindari godaan setan, yang lempar setan itu ya? Melempar 3 jumrah itu simbol permusuhan abadi antara setan dengan manusia. Itu kan ketika sejarahnya itu kan, ketika Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya, setan berkata, Ibrahim, anakmu lagi lucu-lucunya, masa kamu potong? Ibrahim lempar, tak. Gagal goda Ibrahim, dia datang ke istrinya Siti Hajar. Hajar, kau tahu? Dilempar juga Siti Hajar. Gagal ke Siti Hajar, setan dia datang ke Ismail. Ismail dia lempar lagi. Itulah yang menjadi melempar 3 jumroh sekarang. Itu simbol bahwa kita ini beribadah perlu napas panjang. Kenapa sih mesti 3 tugu? Kenapa 1 tugu 7 batu? Kali 3, 21. Kenapa tidak langsung 63 batu? Kenapa tidak 1 kali 63 batu? Allahu Akbar, tak 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 tak. Itu simbol pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Ketika nyetor setan sudah mulai konten, syuting, bahwa kau sudah mulai store, sudah mulai hilang ikhlasnya. Ya, begitu naik bus, ayo, hai guys, kita sudah siap-siap, hilang ikhlasnya. Akhirnya lupa baca doa berangkat. Dia lebih fokus konten. Maka saya selalu anjurkan, kurangi pegang handphone. Kalau bisa matikan, tapi jangan lupa juga tidak bawa handphone, karena ada sesuatu di jalan, tiba-tiba kita mau konsultasi, mau tahu nyasar misalnya, tidak ada alat komunikasi yang sudah bawa, tapi jangan selalu diaktifkan, karena itu masuknya setan. Nah, coba kita lagi duduk di masjid. Zaman dulu sebelum ada namanya WhatsApp, sebelum ada namanya medsos, kita duduk itu, saya haji pertama itu kan belum ada itu semua. Duduk kita baca Quran, kita baca. Ya, tapi sekarang ya kita buka WhatsApp, dan yang kita senang itu scroll, masuk sama sesuai hobi. Akhirnya waktu duduk maghrib isya mestinya dipakai untuk berdoa, lebih banyak dipakai untuk di grup. Kalau itu mah nggak usah ke tanah suci, juga bisa di Indonesia, Ustadz, ya sayang ya waktunya. Baik, sebuah pencerahan juga ya buat saya dan juga buat pemirsa TV One. Tapi jangan kemana-mana, kita masih ada tema-tema akan kita bahas bersama dengan Ustadz Dasat Latif sesaat lagi. Ustadz, selanjutnya ini adalah soal isu internasional yang benar-benar rasanya membuat perasaan kita hancur, terenyuh melihat saudara-saudara Muslim kita di Gaza, Palestina di sana menjadi korban kekejaman dari Zionis Israel.
Kita sudah berupaya melakukan banyak hal, dunia internasional, tidak terkecuali juga Indonesia, sampai kita melakukan boykot produk Israel, Ustadz. Tapi tampaknya sampai sekarang kekejaman Israel tak kunjung henti, Ustadz. Ya, disitulah kadangkala kita berpikir PBB ini partisipasinya untuk menciptakan kedamaian dunia kurang. Ya, kita maklumi juga bagi saya ya, dan boleh kita berbeda pendapat. Karena ada Amerika. Amerika ini yang selalu saya istilahkan Yahudi kecil. Amerika ini adalah Israel kecil, Israel besar. Amerika adalah Israel besar, Israel adalah Amerika kecil. Jadi kenapa bisa? Karena konon kabarnya penentu sumber-sumber ekonomi yang ada di Amerika itu semua pemiliknya adalah bangsa Yahudi. Nah, sehingga pundi-pundi keuangan Amerika itu yang bisa mengatur sistem keuangan di Amerika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Maka wajar kalau Amerika sangat nampak secara terang benderang bersekutu dengan Israel. Nah, seperti itu. Nah, bagi kita ajaran agama, kata Nabi, kalau engkau melihat kebatilan, pertama cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Kekuasaan ini milik pemerintah. Dan itu jelas konstitusi kita. Dalam konstitusi kita sudah jelas, ikut serta menciptakan terwujudnya perdamaian dunia. Itu ya. Sehingga saya dulu zaman waktu saya masih belajar zaman Pak Harto, itu kan kita masuk negara non-blok. Blok Barat, Blok Timur, kita non-blok. Karena kita ingin berpartisipasi untuk ikut memelihara perdamaian dunia. Nah, itu dengan kekuasaan. Dan pemerintah dalam hal ini sudah jelas, terang benderang, mengutuk serangan Israel kepada Palestina. Itu jelas posisi kita. Bukan cuma sekarang, Pak Soekarno presiden pertama kita juga itu sudah bikin pernyataan keras terhadap penjajahan Israel ke Palestina. Nah, kemudian kedua kata Nabi, kalau kau tidak bisa kemampuan mencegah dengan tanganmu, kata Nabi, cegahlah dengan mulutmu, dengan lisanmu, pabilizani, dengan lisan. Nah, lisan ini termasuk diantaranya pendakwah, termasuk diantaranya kita adalah dengan lisan itu, dengan media. Maka di tempat ini saya juga berterima kasih kepada TV One yang tidak henti-hentinya terus memberikan informasi-informasi yang aktual terhadap kejadian-kejadian di Israel dan Palestina itu. Nah, itu dengan lisan namanya. Ya, lisan dalam ini simbol pernyataan media. Nah, bagi saudara-saudara, selebgram, YouTuber, konten kreator, nah, kalau peduli, sampaikan berita-berita itu melalui media yang kita miliki. Menjadikan pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau tidak, termasuk diantaranya menegur dengan iman. Tidak punya kekuasaan, tidak punya juga dengan bisa ngomong, tidak bisa berdiri di sosial media. Yang ketiga adalah dengan iman. Diam. Tapi ketahuilah kata Nabi, diam itu selama-lama imam. Nah, sekarang ada tambah di dunia modern ini, boykot. Bagi saya setuju, dan Majelis Ulama sudah nyatakan, ada pernyataannya. Nah, apa efek dari boykot ini? Apa efeknya terhadap, kan begini, tidak ada peperangan tanpa sponsor. Ya. Tidak ada peperangan tanpa dana besar, karena butuh senjata. Senjata itu harga mahal. Dari mana harga ini? Dari mana biayanya? Dari produk-produk orang Yahudi yang bertebaran di pasar-pasar modern kita. Nah, efeknya kalau ini produknya kita boykot, itu berarti transaksi keuangannya berkurang. Transaksi keuangan berkurang berarti subsidi untuk alat-alat amunisi perang itu berkurang. Itu. Yang kedua, efek daripada boykot ini, tidakkah ini akan mengembalikan kepada selera kita untuk mencintai produk dalam negeri? Cuma kan di tempat ini saya tidak boleh menyebut merek. Semua merek yang dijual itu produk-produk Yahudi ada kita punya. Ada produk dalam negeri, itu juga sekaligus berfungsi ganda. Satu, mengurangi kekuatan ekonomi Yahudi. Yang kedua, memberdayakan UMKM. Ya, tapi kan Ustadz kalau bicara soal UMKM itu kan mungkin transisinya nggak secepat itu, Ustadz. Kita tahu lah di sini ada mungkin perusahaan-perusahaan franchise dari negara-negara Yahudi, begitu kan. Banyak loh masyarakat Indonesia, warga muslim juga yang kerja di perusahaan-perusahaan tersebut, Ustadz, dan menggantungkan hidupnya dari perusahaan tersebut. Kan efeknya juga kena mereka, Ustadz. Oke, itulah kata yang selalu digunakan oleh orang-orang yang pro-Yahudi. Nah, sekarang ada enggak data? Mana perusahaan yang memecat? Ada enggak data? Perusahaan yang mengalami kerugian ada. Ya, ada rugi, tapi memecat
Saya sampai sekarang mungkin saya kurang baca ya, tapi tidak ada sudah data saya dengar. Tapi data tentang korban jiwa real ada, data tentang rusaknya rumah sakit real ada. Nah sekarang berbicara tentang asas prioritas ya, satu korban jiwa, satu andai ada ya, satu korban jiwa, satu cuma dikurangi rezekinya misalnya ya. Mana lebih prioritas kita prioritaskan untuk kita bantu? Yang terancam jiwanya. Itulah makna daripada kalimat yang selalu kita ungkapkan, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah maka saya pribadi setuju dengan boikot itu. Oke, Ustadz, ini menjadi pertanyaan kita semua. Kita ketahuilah tempat yang sekarang diperebutkan Palestina itu adalah tempat yang salah satu tempat suci bagi umat Islam. Bukan cuma umat Islam, ya, tiga agama samawi. Ya. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa saudara-saudara Muslim kita yang di Palestina menjadi korban di sana? Bukankah itu tempat suci? Bukankah harusnya tempat suci itu menjadi tempat yang dilindungi? Tapi kenapa begitu banyak korban jiwa, puluhan ribu korban jiwa jatuh di sana, Ustadz? Apa sih makna di balik itu semua, Ustadz? Pesan apa yang harus kita tangkap dari ini semua, Ustadz? Bahasa sederhananya begini, kalau dalam Quran, tidak ada susahnya bagi Allah untuk ciptakan kedamaian di sana. Dia ada susahnya. Tapi kok seolah-olah bahasa awam, orang yang tidak paham agama, kok dibiarkan, Allah biarkan korban jiwa seperti itu? Itu menjadi pertanyaan kita, Ustaz. Satu, ladang amal untuk jihad. Itu dulu, ladang amal untuk jihad. Jihad itu pahala setinggi-tinggi perjuangan, ya kan? Yang kedua, pahala untuk beramal, berpastabikul khairat. Ya, yang saya katakan tadi, yang punya dana dia nyumbang pakai dana. Yang hanya doa-doa, yang boikot. Dengan itu kalau niatnya betul-betul untuk menciptakan, melindungi orang-orang yang ini sebenarnya bukan soal agama, bicara soal kemanusiaan. Coba lihat itu yang korban-korban anak-anak, hampir tiap hari kita lihat. Sampai saya sudah tidak bisa lihat itu buka-buka postingan yang soal-soal Palestina, ya kan? Nah, itu yang ketiga pelajaran kita bisa petik. Dengan kejadian itu kita bisa tahu, oh pantas ini Yahudi dilaknat. Sifatnya memang sangat tidak manusiawi seperti itu kan. Nah dari situ kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada manusia sesama punya agama, tapi dia punya sifat-sifat melebihi sifat binatang. Nah itulah maka kita dengan kejadian seperti itu mengambil iktibar, contoh jangan menjadi orang seperti mereka. Tidak ada susahnya Allah menciptakan kedamaian. Lalu kenapa Allah paparkan untuk ladang amal buat kita semua? Ya silahkan Allah paparkan itu, silahkan mau ambil amalnya tuh. Amalnya ada amal berdoa, ada amal dengan kiriman duit dan sebagainya. Oke, baik. Nah selanjutnya kita akan bicara ini mungkin kaitannya sama Ustadz sendiri mengenai ulama yang terjun ke politik. Saya juga dengar-dengar nih nama Ustadz masuk di gadang-gadang mau jadi calon kepala daerah. Sesaat lagi kita akan bahas. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One. Ya, di segmen akhir ini saya lebih ingin bicara soal personal Ustadz nih. Ustadz, ngomong-ngomong dulu nih sebelum kita ngomongin soal politik, Ustadz tuh katanya pernah jadi loper koran deh. Pernah. Itu gimana ceritanya, Ustadz? Waktu masih kuliah, jadi ngantar-ngantar koran. Saya pernah jadi pegawai catering, bawa ngantar-ngantar nasi. Saya pernah menjadi cleaning service di travel. Saya pernah guru ngaji. Saya pernah tukang cuci. Itu waktu sekolah dan kuliah. Tapi itu masa lalu. Yang saya bersyukur, untung Allah lahirkan saya dalam keadaan orang tua saya tidak mampu. Orang tua saya bukan orang kaya. Karena andai saja orang tua saya orang kaya, mungkin saya tidak sampai di tempat ini. Karena Allah memberikan kasih sayangnya dalam bentuk kesusahan hidup di masa muda, sehingga saya bisa kuat menghadapi hidup ini. Ya. Jadi sebenarnya kesulitan dalam kehidupan itu adalah bentuk kasih sayang Allah supaya kita bisa jadi versi terbaik kita, begitu Ustadz ya. Nah dari loper koran, dari tukang antar makanan, tukang cuci piring, akhirnya menjadi seorang mubalik dan sempat terjun ke dunia politik 2013 lalu dan sekarang katanya namanya digadang-gadang lagi nih mau jadi calon wali kota. Alhamdulillah ada partai yang melirik saya untuk masuk wali kota Makassar. Terima kasih, terutamanya Partai Nasdem. Ya, cuma saya pikir bukan di situ tempat saya. Tempat saya mubalik. Saya sederhana. Kalau saya jadi wali kota di Makassar, maka saya akan hormat kepada
Kapolres, saya akan hormat kepada gubernur, datang lagi menteri saya hormat lagi, datang presiden hormat lagi. Tapi karena saya mau balik, saya tidak perlu hormat, saya bisa tegak menghadapi mereka. Bahkan saya ceramai mereka. Saya ada istilah begini, banyaknya rusak negara kita ini karena orang yang tidak ahli di bidangnya. Ya, padahal Nabi sudah jelaskan, apabila suatu perkara kau serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Saya punya hak berpolitik. Tapi saya harus tahu diri, bukan di situ keahlian saya. Saya istilahkan begini, kalau Allah sudah memberikan kamu keahlian bikin gelas, jangan lagi kamu bikin piring. Artinya, tekuni itu kau profesi bikin gelas, supaya kau bisa tidak mengganggu orang yang bikin piring. Tapi 2013 Ustadz sempat mencalonkan diri nih. Ya, itu 2013, waktu saya belum fokus jadi mubalik. Waktu itu saya hanya ceramah-ceramah di Makassar. Nah sekarang setelah saya lihat, oh ternyata lebih banyak faedah yang saya peroleh dan lebih banyak manfaat buat orang lain ketika saya jadi mubalik daripada saya jadi pejabat. Ya, dengan saya berdakwah itu lebih gampang saya menjangkau Sabang sampai Merauke. Ya, tapi kalau saya jadi wali kota, kalau Allah takdirkan menang, paling saya di Makassar. Ya, dan belum tentu saya ahli di bidang itu. Bisa. Negara menjamin hak-hak politik saya, tapi saya harus sadar bahasa Bugisnya isengnya lemu, tahu diri. Ya, saya harus tahu diri, bukan keahlian saya di situ. Maka saya lebih baik jadi penceramah. Dan ingat Mbak, wafatnya seorang dai 100 tahun belum tentu ada yang bisa ganti. Ya, guru kita Senuddin MZ, Buya Hamka, setelah wafat belum sangat sulit mencari penggantinya. Wali kota masih 2 tahun habis jabatannya, sudah siap antri orang ganti. Sudah gak ada kekuatan gitu ya. Ada lagi yang lebih parah di Republik Indonesia ini. Ada fenomena sosial kepemimpinan yang saya lihat. Orang yang mau jadi kepala daerah berlomba-lomba mengatakan duit saya sekian, duit saya sekian. Memangnya ini hanya orang kaya? Memangnya ini pilkada ini harus kau banyak duitmu? Ini menanamkan pikiran bahwa jangan kau maju kalau tidak ada uangmu. Itu sudah salah pemikiran seperti itu. Maka saya heran baca di media calon ini memiliki aset kekayaan seperti ini. Itu menanamkan bahwa secara tidak sadar dia mendidik masyarakat bahwa kalau mau jadi kepala daerah harus kaya biar tidak ada sekolahmu. Padahal itu salah. Tapi kan buat transparansi Ustadz, supaya nanti ketika sudah terpilih ada misalkan lonjakan harta kekayaan yang begitu signifikan. Oke, itu kan ada di laporan kekayaan. Tapi yang saya maksudkan ini prioritasnya adalah kenapa orang-orang kaya berlomba-lomba mau menjadi kepala daerah? Kenapa bukan orang-orang yang misalnya ahli di bidang pemerintahan, dia sarjana ilmu pemerintahan, dia alumni IPDN misalnya ya. Kenapa bukan orang-orang yang seperti itu yang ditonjolkan? Oke, pertanyaan terakhir Ustadz, kalau ada seorang mubalik atau ulama ahli agama yang terjun ke politik, pandangan Ustadz gimana? Boleh, yang penting dia ahli di bidang itu. Silahkan pilih, mau jadi mubalik, silahkan, tentu ada konsekuensinya juga. Mau jadi politisi, silahkan, yang penting ahli di bidang itu. Dan ingat, ketika mubalik masuk dunia politik, lalu dia tidak berhasil menjadi rahmatan lil alamin, tidak menjadi suri teladan yang baik, mendakwakan Islam di tempat itu, bukan cuma merusak dirinya, tapi juga merusak nama baik Islam. Itu yang mesti harus dijaga. Bukan cuma diri kita yang harus dijaga, tapi yang lebih besar daripada itu adalah citra agama. Oh begini rupanya, oh begini di Islam. Itu kan merusak Islam, bukan merusak dirinya saja. Itu yang harus saya jadi pertimbangan, sehingga saya lebih memilih, lebih baik saya jadi penceramah. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ustadz Dasat Latif sudah bersedia berbincang bersama kami di One on One. Semoga lekas sembuh dari operasi matanya dan juga semoga operasi selanjutnya bisa berhasil Ustadz ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Ustadz.